Halo Kak, perkenalkan nama saya Clarence dari Universitas Tarumanagara, Fakultas Ilmu Komunikasi. Boleh perkenalkan nama Kakak siapa, dari universitas apa dan fakultas apa? Oke, halo Clarence. Perkenalkan nama saya Darren Wang dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Tarumanagara. Oke, sebelumnya aku mau nanya Kakak biasa untuk berpergian menggunakan transportasi umum atau transportasi pribadi? Kebetulan aku kalau berpergian menggunakan transportasi umum kayak TJ sama KRL, MRT gitu. Oke, jadi kelompok saya ini meneliti tentang bagaimana persepsi kenyamanan pengguna KRL. Sebelumnya, apakah kakak bersedia untuk diwawancara? Ya, saya bersedia untuk diwawancara. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya kak. Bagaimana kenyamanan Anda sebagai pengguna KRL terhadap layanan dan fasilitas yang diberikan sejauh ini? Sejauh ini fasilitas yang ada dan disediakan cukup bagus, seperti ada toilet di stasiun, ada musola di stasiun, dan gerbong-gerbong di kereta yang ada pun juga menurut saya sudah cukup memadai. Hanya saja menurut saya yang harus ditingkatkan saat rush hour, mungkin jam kerja, mungkin setiap kereta tuh gerbongnya harus ditambah untuk mencegah desak-desakan gitu kan, mungkin dalam keretanya itu. Oke, jadi menurut kakak fasilitasnya sudah cukup oke, tapi butuh ditambahkan beberapa gerbong lagi ya. Oke, apa hal pertama yang terlintas ketika mendengar kenyamanan KRL? KRL itu sebenarnya nyaman, tapi kalau udah masuk jam rush hour itu sangat jauh dari kata nyaman. Seperti yang saya bilang, gerbongnya belum ditambah, itu sangat berdesak-desakan di dalam. Kemudian kalau berdesak-desakan, AC-nya tuh jadi kurang terasa. Jadi kalau misalnya kita habis kerja kan kayak panas-panasan menunggu di stasiun gitu kan, ada beberapa stasiun, contoh dari stasiun Tangerang Duri kan, di stasiun Grogol saya biasa naiknya tuh, dia tuh terbuka gitu kan tempat nunggu keretanya, dan itu menurut saya kalau misalnya kita panas-panasan di situ itu dan kelamaan pasti udah gerah gitu. Pas masuk pasti maunya ngadem, tapi ternyata tidak bisa gitu. Oke, jadi hal pertama yang terlintas ketika mendengar kenyamanan KRL, kakak langsung terpikirkan kalau lagi ramai di KRL itu AC-nya kurang terasa ya. Oke, apakah kenyamanan tersebut konsisten dari waktu ke waktu? Kalau kenyamanan di luar jam rush hour ya kita ngomongin ya kalau di luar jam rush hour nyaman sekali. Hanya saja paling kalau misalnya kereta jalan tuh kadang ada petugas datang membersihin. Itu menurut saya harus dihentikan. Menurut saya pembersihan kereta itu harusnya paling saat misalnya kereta berhenti untuk menunggu penumpang masuk atau lagi off, itu baru dibersihkan lebih bagus. Kalau tidak kan bisa mengganggu kenyamanan. Karena kan orang berdiri, orang duduk, dipel, ntar orang masuk, mijak lagi kan kotor lagi. Boros, buang tenaga. Oh iya. Bagaimana persepsi Anda terkait fasilitas seperti kebersihan kereta, ketersediaan tempat duduk, pendingin udara, dan kondisi stasiun? Kita bahas yang pertama apa tadi? Kebersihan kereta. Kita bahas kebersihannya dulu ya. Menurut saya dalam KRL itu bersih, cukup bersih. Hanya saja kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya mau membersihkan kereta, kalau misalnya tidak terlalu urgent, sebaiknya jangan saat kereta lagi jalan, karena itu menurut saya tidak ada gunanya. Dan kalau untuk kebersihan di stasiun sudah cukup oke. Ada tempat pembuangan sampah dan kebersihan toiletnya pun oke lah. Dan kalau untuk pendingin udaranya seperti yang saya bilang, saat rush hour itu ketika padat orang desak-desakan karena mau pulang kan, dan gitu, itu benar-benar harus dievaluasi. Oke, jadi untuk kebersihan keretanya itu lebih baik dibersihkan saat lagi break atau istirahat gitu ya, saat tidak ada penumpang. Dan kalau untuk pendingin udaranya itu kalau lagi ramai kurang terasa, jadi perlu ditingkatkan lagi.
Kalau untuk ketersediaan tempat duduk dan kondisi stasiunnya, Kalau kondisi stasiunnya seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk jurusan Duri Tangerang itu terlalu terbuka, open gitu, terlalu open, dan menurut saya sangat panas. Jadi ganggu kenyamanan orang yang misalnya nggak suka panas kan, gerah berkeringatan gitu. Apalagi kalau keretanya lama munculnya kan kereta tuh ya bisa dibilang lumayan lama lah munculnya gitu. Dan menurut saya mungkin harus dicari cara bagaimana solusi untuk buat penyekatan agar panasnya tuh gak ngadep gitu. Kalau untuk ketersediaan tempat duduk, paling pas rush hour harus ditambahkan gerbong aja sih, agar tidak terlalu berdesak-desakan. oke, jadi untuk kondisi stasiun, di beberapa stasiun itu masih terlalu terbuka dan itu langsung membuat para penumpang yang sedang menunggu keretanya lebih terasa panasnya tuh lebih kerasa ya. Iya. Oke, jadi perlu untuk lebih tertutup lagi. Oke. Fasilitas mana yang paling sering bermasalah? Fasilitas yang paling bermasalah, sejujurnya sih tidak ada yang terlalu menonjol banget ya kalau bermasalah itu. Paling pendingin udara aja sih pas rush hour. Seperti yang saya alasannya masih sama. Karena kalau orang balik kerja kan pasti otak sudah kayak udah puyeng begitu kan. Jadi tentu perlu refreshing, pasti butuh adem gitu. Jadi kalau misalnya ya udah berdesak-desakan terus panas gitu kan kayak double gitu. Itu bukan solusi. Jadi mungkin harus ada cara atau solusi yang bisa digunakan. Oke, jadi fasilitas kereta yang paling sering bermasalah itu lebih ke pendingin udaranya dalam kereta ya, karena sangat menonjol juga, karena orang yang menaiki kereta sangat ingin merasa lebih sejuk ya, oke, bukannya malah lebih panas. Oke, fasilitas mana yang paling kakak apresiasi dari KRL? Fasilitas yang paling saya apresiasi itu adanya musola di beberapa stasiun, karena kan menurut saya kan nggak semua kereta bisa on time. Mana siapa tahu ada orang yang lagi balik kerja terus dia udah mungkin yang bagi umat muslim yang sudah azan begitu kan, mereka mau sholat bisa di stasiun, ntar paling nunggu kereta lagi untuk pulang, jadi mereka tidak lewatkan kegiatan ibadah mereka. Itu sangat saya apresiasi. Jadi adanya musola di stasiun itu sangat kakak apresiasi ya. Oke. Iya. Ada lagi. Dan menurut saya yang kedua paling untuk orang yang tidak HP-nya ponsel tidak mendukung NFC, kan di beberapa stasiun ada tersedia mesin isi ulang kartu, dan saya itu sangat mendukung juga, karena kan seperti yang saya bilang gak semua orang HP-nya mendukung NFC yang bisa top up kartu melalui handphone, jadi kan mereka bisa melalui mesin tinggal bayar gitu. Itu juga sangat saya apresiasi. Oke, jadi adanya pengisian ulang isi kartu di stasiun juga tersedia dan itu sangat berfungsi ya untuk para pengguna KRL. Oke. Terutama lansia. Aspek kenyamanan selama perjalanan menurut kakak itu apa aja ya? Aspek perjalanan, Kenyamanan selama perjalanan. kalau aspeknya tuh pertama tempat duduk tuh harus misalnya enak diduduk, kedua pendingin udara, ketiga kebersihan. Jadi aspek kenyamanan selama perjalanan menurut kakak tempat duduk, pendingin udara, dan kebersihannya itu sangat diperlukan ya. Betul. Menurut kakak, layanan atau fasilitas apa yang paling mempengaruhi rasa nyaman selama perjalanan? Yang pertama paling jelas itu ya tempat duduk sih, karena kalau misalnya tempat duduknya keras pasti kita duduknya nggak enak kan, atau tempat duduknya mungkin yang kayak dibuat yang kayak kayu gitu mungkin pasti nggak enak. Jadi kalau tempat duduknya yang enak lah kayak empuk itu kan pasti orang duduknya enak gitu kan. Yang kedua AC, karena seperti yang sudah saya bilang, AC itu kan orang pasti semua suka AC. Apalagi kalau nunggu di stasiun udah gerah udah panas-panasan, pasti masuk. Nah itu pasti mikir adem gitu kan. Kalau misalnya AC di dalam kereta pun nggak adem, orang kayak aduh, kayak
penderitaannya kan berkali-kali lipat gitu ya. Oke, jadi menurut kakak layanan atau fasilitas yang paling mempengaruhi rasa nyaman selama perjalanan itu tempat duduk yang empuk, terutama juga untuk lansia biar lebih nyaman ya di Iya. kereta Betul. selama perjalanan, dan juga pendingin udaranya. Iya, betul. Oke, apakah faktor utama ada pada kondisi kereta atau perilaku penumpang? Maksudnya kayak gimana? Jadi menurut kakak faktor utama yang mempengaruhi rasa nyaman selama perjalanan tuh ada pada kondisi kereta atau perilaku penumpang ya? Itu dua-duanya sih menurut saya. Kalau misalnya perilaku penumpang mendukung dan fasilitas dalam keretanya juga mendukung, menurut saya itu pasti nyaman. Kenapa? Kalau misalnya gini deh, kalau misalnya kita duduk di kereta, terus misalnya ada penumpang nih yang suka gosip, misalnya terutama ibu-ibu ya, gosip, apalagi ada pengalaman saya ada ibu-ibu gosip suaranya keras banget, dan itu pasti sangat mengganggu orang-orang di sekitar, bahkan sampai dan mikir nih orang kenapa kayak kan di transportasi umum sebaiknya kita menjaga perilaku kita kan, kayak kalau mau ngobrol atau hal serius tuh mungkin di luar kereta biar gak mengganggu orang. Terus yang fasilitasnya seperti yang saya bilang tadi, kursi dan AC dan kebersihan itu harus mendukung, karena orang tuh pasti maunya yang serba terima bersih dan enak gitu. Makanya orang mau duduk. Kalau misalnya 3 jenis fasilitas yang saya sebutkan kurang, pasti orang mikir-mikir lagi kayak ngapain sih naik kayak gini, gak enak gitu. Jadi faktor utamanya itu ada pada kondisi kereta dan juga perilaku penumpang ya. Jadi kalau perilaku penumpangnya itu kurang menyenangkan, juga penumpang lain akan merasa risih dalam kereta. Betul. Dan juga kondisi kereta itu juga sangat penting untuk agar penumpang lebih merasa nyaman dan lebih menggunakan kereta terus berterus ya. Iya, benar. Terus. Oke, adakah aspek yang menurut kakak sering diremehkan tetapi penting? Aspek yang sering diremehkan paling kebersihan toilet sih. Kalau di stasiun ya. Kalau di stasiun karena orang kan mikir kayak ke toilet doang ngapain harus bersih banget. Sebenarnya menurut saya tuh ada orang beberapa yang kayak bisa menilai sebuah karakter tuh dari kebersihannya. Kalau misalnya ini bersih pasti orangnya oke nih. Kalau misalnya kita first impression ini orangnya kotor gini, pasti kayak orang tuh red flag gitu ya bahasa gaulnya ya. Nah menurut saya itu kebersihan, kalau di stasiun kebersihan toilet itu pasti paling diutamakan, karena kan pasti orang ada dong singgah ke toilet gitu kan. Nah kalau dalam kereta mungkin ASN tempat duduk itu pasti harus diutamakan. Jadi menurut kakak kebersihan toilet di stasiun itu sering diremehkan ya, padahal itu sangat penting untuk penumpang dan pengguna KRL ya. Oke. Agar terasa lebih nyaman saat ingin ke toilet ya. Oke. Apakah ada aspek layanan atau fasilitas yang menurut kakak belum memenuhi harapan? Jika iya, mengapa? Jika fasilitas yang di stasiun atau di dalam kereta? Di dalam kereta. Kalau di dalam kereta yang belum memenuhi harapan saya paling pas rush hour paling ya AC sih, karena seperti yang saya bilang AC pas rush hour tuh benar-benar tidak kerasa, dan menurut saya penambahan gerbong itu juga harus diperhatikan karena biar mengurangi desakan penumpang dan bisa menurunkan intensitas orang nunggu secara lebih cepat gitu ya. Dan saya juga sangat merekomendasikan jika KAI bisa membuat gerbong khusus, mungkin khusus lansia atau orang disabilitas, biar dan yang masuk ke situ hanya untuk orang-orang yang disabilitas, yang lansia, yang lain tidak boleh masuk begitu. Terus seperti kalau di KRL yang sudah terrealisasi itu ruang khusus perempuan itu sudah terrealisasi. Menurut saya ruang khusus orang prioritas itu juga harus dipikirkan lagi. Oke. Jadi
fasilitas yang menurut kakak belum memenuhi harapan itu kurang gerbong untuk orang disabilitas dan juga untuk lansia ya, Iya. agak kurang. Oke. Sudah berapa lama kakak merasakan masalah tersebut? Sudah sekitar 2-3 bulan sih. Karena kan saya biasa ada ke Tangerang mungkin seminggu 2 kali, dan saya kuliah pun sampai sore, jadi pas saya pergi itu pas sering kena rush hour, jadi masalah-masalahnya itu pun kelihatan. Dan kalau misalnya weekend pas gak terlalu ramai, itu masalah tuh kayak gak ada gitu, nyaman banget. Jadi sudah lumayan lama juga ya kakak merasakan masalah tersebut. Ya. Bagaimana dampaknya pada pengalaman perjalanan? Kalau misalnya AC ya, kalau misalnya ibarat nih kita baru pulang kerja, nunggu di stasiun udah panas, kan sore, terus masuk ke dalam panas lagi, itu menurut saya orang capek itu pasti lebih berasa gitu. Jadi misalnya ya kita lagi nunggu lama gitu kan, apalagi kan seperti saya bilang kereta tuh pasti tidak on time, paling bisa telat 5 menit, apalagi kalau ada kendala teknis begitu ya. Oke, jadi dampaknya itu dalam perjalanan, kalau penumpangnya udah menunggu kereta di stasiun yang juga stasiunnya itu lumayan panas, apalagi kalau ada beberapa stasiun yang lebih terbuka gitu, terus saat masuk ke KRL ya, pendingin udaranya terasanya kurang gitu, jadi kayak udah capek panas makin kurang semangat gitu ya. Iya, terus juga rame. Oke. Bagaimana pendapat kakak mengenai ketepatan waktu kereta dalam kaitannya dengan kenyamanan perjalanan? Ketepatan kereta ini maksudnya kedatangan ya? Atau bagaimana? Iya. Kalau ketepatannya menurut saya itu kereta tuh sering tidak tepat waktu. Kalau misalnya, tapi ya gimana ya? Kalau misalnya kita naik kereta itu kan, kalau misalnya kereta telat tuh pun, kalau telat mungkin 1-2 menit masih bisa dimaklumin ya. Kadang kalau misalnya telatnya 5-10 menit itu kan masih orang kayak yang awalnya mau buru-buru itu mungkin jadi aduh terhalang gara-gara keretanya lama lagi gitu kan. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba akhirnya sering terjadi di kemarin di LRT ada ya, tak tahu kenapa itu aliran listrik terputus atau bermasalah di rel, jadi orang terpaksa jalan tuh di atas relnya itu kalau dipikir-pikir agak serem juga ya, kita jalan di atas apalagi tinggi gitu, apalagi kalau ada orang fobia tinggi gitu. Iya, apalagi kalau orangnya lagi buru-buru ya kak. Ya. Jadi pendapat kakak mengenai ketepatan waktu kereta itu masih perlu ditingkatkan lagi ya. Iya. Karena masih ada juga kereta yang agak telat datangnya, sedangkan banyak penumpang juga yang merasa terburu-buru. Iya. Oke, jadi seberapa sering kakak mengalami keterlambatan dalam menggunakan KRL? Kalau pas rush hour sih ada 3-4 kali, kalau pas weekend kalau naik KRL jarang lah, sekali 2 kali lah paling kalau weekend, karena kan kalau rush hour seperti yang saya bilang itu kalau penuh kan orang gak mungkin terlalu maksain kan ya, ada ntar orang di dalam kalau misalnya desak-desakan tambah orang lagi AC gak kerasa tuh kan kayak kita bilang sangat menderita ya. Jadi kakak juga sering mengalami keterlambatan ya saat menggunakan KRL, terutama di rush hour. Apakah keterlambatan memengaruhi rencana atau aktivitas Anda? Saya selalu biasanya kalau mau pulang lama itu pasti saya selalu kayak gimana ya, kayak berangkat lebih awal. Tapi kadang kalau misalnya saya telat pun itu pasti sangat mengganggu. Gimana ya? Misalnya kalau saya kan orang ini disiplin ya. Jadi kalau misalnya saya agak
cepet itu saya pasti datangnya lebih awal. Misalnya mau ke Tangerang pasti datang lebih awal gitu kan, nunggu gitu. Jadi kalau misalnya keretanya datang telat tuh pasti kayak udah kok kayak orang mikir gue udah cepet datang tapi ini kereta belum datang gitu. Jadi keterlambatan itu memengaruhi rencana dan aktivitas para penumpangnya ya. Apalagi kalau misalnya udah ada janjian untuk rapat penting gitu kan. Tapi pasti yang gak suka statement ini bilang kalau mau cepat naik Grab atau malah sebut merek, mungkin naik kendaraan online atau bagaimana gitu. Tapi menurut saya naik transportasi umum pun tidak ada salah, asalkan pertama kita datang lebih awal, karena seperti kita tahu kan kereta itu pasti berhenti di beberapa stasiun gitu. Jadi menurut saya dari orangnya pun harus tahu juga situasinya, kayak udah mau ada acara jam segini harus lebih awal gitu. Jadi penumpangnya juga harus menyadarkan diri untuk datang lebih awal. Tapi kalau keretanya yang lebih telat itu jadinya kayak penumpangnya juga kecewa ya untuk Ya, menggunakan KRL-nya. Harus ditingkatkan lagi. Iya. Jadi sangat mempengaruhi rencana dan aktivitas para penumpangnya ya. Iya. Konsistensi jadwal dan kenyamanan KRL menurut kakak itu gimana? Kalau konsistensi menurut saya ya konsisten lah untuk jadwal. Kalau untuk jadwal kedatangan menurut saya tidak konsisten, karena kadang suka telat juga. Kalau untuk kenyamanan, kalau kita agak bahas rush hour ya oke lah, nyaman. Paling enggak lah, kalau kenyamanan enggak konsisten juga, karena seperti yang saya pernah sebutkan di awal tadi, orang lain duduk petugasnya sering muncul ngepel. Saya itu mungkin beberapa pihak mungkin bisa terganggu ya, kayak apaan sih orang lagi duduk dipelin gitu, kayak gak ada waktu khususnya gitu. Jadi untuk konsistensi kenyamanannya masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Iya. Dan konsistensi jadwalnya juga masih kurang ya, karena masih sering juga KRL datangnya itu nggak tepat waktu, bahkan telat. Menurut kakak, apakah konsistensi jadwal KRL berperan penting dalam menciptakan kenyamanan selama perjalanan? Kalau konsistensi kedatangan untuk kenyamanan menurut saya harus dan sangat berpengaruh, karena seperti yang pertanyaan sebelumnya saya jelaskan kan, orang kalau misalnya mau ada rencana apa kalau naik kereta kan, kalau misalnya keretanya tepat waktu itu pasti dia udah prediksi sampai jam segini. Tapi kalau misalnya keretanya telat kan jadi agak terganggu gitu. Jadi konsistensi jadwal KRL itu sangat berperan penting dalam menciptakan kenyamanan selama perjalanan para penumpangnya ya. Iya, benar. Pada aspek apa pengaruh tersebut paling terasa? Boleh diulang pertanyaannya? Menurut kakak, pada aspek apa pengaruh tersebut paling terasa? Jadi konsistensi jadwal KRL itu pada aspek apa nih yang paling berpengaruh, paling terasa menurut kakak? Kalau paling terasa sih, kalau ya pertama kebersihan paling jelas, karena kan kalau kotor orang pasti gak mau dong. Dan kotor, kayak kita akan bayar meskipun barangnya tuh murah kan tujuan pemerintah transportasi umum murah kan biar orang mau naik. Dan kebersihan juga menurut saya paling penting, karena orang juga tahu meskipun dia bayar murah, dia pasti mau tempat itu bersih. Karena kalau orang tempatnya kotor, orang pasti berkali-kali mikir kayak, daripada bayar murah tapi kotor, mendingan bayar agak mahal tapi enak gitu. Yang pertama kebersihan, yang kedua konsistensi jadwal itu juga harus diperhatikan biar orang tuh tidak kecewa gitu. Jadi apakah hal ini berpengaruh pada rasa aman atau kepastian? Kalau ini sih lebih ke rasa dua-duanya sih, karena aman waktu aman on time gitu kan. Kalau kepastian kan jadi kayak sampai jam segini dia udah pasti begitu, datang tepat waktu.
Jadi berpengaruh ya untuk rasa aman dan kepastian para penumpangnya. Jika kakak sering menggunakan KRL, apakah ada kenyamanan yang cenderung berubah-ubah atau tidak konsisten? Kenyamanan yang berubah-ubah tidak ada. Karena seperti yang aspek-aspek saya sebutkan tadi, semuanya jika tidak rush hour bagus dan konsisten. Kalau rush hour semuanya udah kacau balau. Jadi kenyamanannya juga sering berubah dan tidak konsisten ya sebenarnya, apalagi saat jamnya itu yang saat pulang kerja. Banyak, iya, dan pagi-pagi juga banyak penumpang yang berdesak-desakan. Oke. Pada hari atau jam tertentu perubahan itu terasa lebih signifikan atau tidak? Perubahannya saat rush hour jam, misalnya pergi jam 6 sampai jam 8 pagi. Kalau sore jam 4 sore sampai jam 7 malam, itu menurut saya jam-jam rush hour yang paling signifikan sih terasanya. Karena kan itu pasti orang ramai pulang kerja, mau pulang ke rumah, naik transportasi umum. Jadi ini mereka nunggu masuk diri, pasti merasakan kan apa yang terjadi. Oke, jadi pada hari kerja dan jam 7 sampai 9 pagi itu, dan juga jam 4 sampai 7 malam itu ini ya, terasa lebih signifikan ya perubahan kenyamanannya, tidak konsisten. Oke. Apakah perbedaan jalur juga berpengaruh? Perbedaan jalur, sejujurnya saya juga tidak. Perbedaan jalur maksudnya gimana? Sorry. Jadi konsistensi jadwal KRL berpengaruh nggak pada perbedaan jalurnya gitu loh? Sebenarnya saya tidak bisa menjawab, tapi kalau saya rasa sebagai pengguna KRL harusnya sih tidak ya, kalau perubahan jalur harusnya sih tidak. Oke. Kira-kira apa yang menyebabkan kenyamanan tersebut berubah-ubah? Kita bisa buat beberapa faktor, bisa jadi karena faktor dari keretanya yang mungkin speknya kurang mendukung, bisa jadi karena faktor eksternal mungkin dari luar, kayak orang-orang kan banyak di dalam gitu kan. Ibaratnya kayak misalnya dalam satu ruangan ini, kalau kita masukin 200 orang pasti kan panas atau gerahnya lebih terasa. Atau kita bandingkan suatu ruangan, kita masukkan cuma 10 orang, itu pasti lebih gak kerasa kan gerahnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi faktor kenyamanannya yang berubah-ubah tuh kalau misalnya lagi rame. Jamnya yang rame ya, iya. Banyak penumpang, jadi lebih terasa berubah-ubah. Iya. Oke. Faktor internal KRL atau eksternal seperti cuaca, kepadatan, dan perilaku pengguna kira-kira menyebabkan kenyamanan berubah-ubah nggak menurut kakak? Kalau cuaca paling pas hujan paling ya. Yalah, Indonesia kan cuma ada musim panas dan hujan. Kalau hujan sih paling kayak stasiunnya mungkin agak licin gitu ya, atau enggak orang dari luar jalan ke stasiun mungkin nggak kering, sepatunya masuk ke dalam sepatunya kayak masih basah, mijak di sana sini kan, jadi pasti ada bekasnya tuh. Ntar orang yang lewat bisa jadi kan kepleset gitu, kasihan kan kalau misalnya musim hujan ya. Kalau untuk cuaca sama apa itu? Kepadatan dan perilaku pengguna. Ya, kalau kepadatan menurut saya Pak, bermasalahnya itu paling ada beberapa gerbong, mungkin kalau udah penuh banget pasti berdesak-desakan banget, dan itu harus ditingkatkan lagi paling penataan gerbong atau bagaimana. Kalau untuk kenyamanan ya, nah, untuk kenyamanan perilaku pengguna. Kalau perilaku pengguna seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya penumpangnya semuanya saling menghargai, kayak yang muda memberikan yang lansia itu tempat duduk gitu kan yang dia diprioritaskan dalam kereta itu untuk lansia. Kalau menurut saya mereka prioritaskan tuh kan jadi enak dilihatnya gitu kan. Dan yang kedua paling kalau misalnya kayak
orang tuh tahu tempat gitu ya. Kalau misalnya di tempat ramai kayak layak umum itu harusnya kalau misalnya mau bergosip atau mau apa mungkin ditahan dulu ya. Apalagi kan kasihan kan orang yang nggak tahu apa kayak dengar apaan sih ini orang seperti itu. Oke. Apakah menurut kakak KRL memiliki kontrol atas penyebab tersebut? Kalau itu sih tidak ya, karena kan seperti yang saya bilang kalau cuaca dari Tuhan, karena kan KRL tidak punya hak atas mengontrol cuaca. Kalau kepadatan pun juga kan orang jam kerja pulang tuh sama gitu. Kalau untuk perilaku penumpang balik ke perilaku penumpangnya lagi, jadi KRL tidak punya hak apa-apa begitu. Jadi kalau untuk faktor dari penumpangnya itu lebih ke kesadaran diri masing-masing ya. Iya. Fasilitas pendukung di stasiun menurut kakak itu apa aja ya? Apakah Anda merasa fasilitas pendukung di stasiun seperti area tunggu, toilet, dan tempat pengisian kartu memengaruhi kenyamanan kakak? Kalau tempat isi kartu menurut saya oke lah, paling harus diperhatikan kalau misalnya ada mesinnya yang error gitu kan dan itu menurut saya sangat bagus karena kan nggak semua orang HP-nya NFC kan, apalagi lansia pasti nggak ngerti kan kayak bagaimana cara ini, mungkin ada beberapa lansia nggak paham. Kalau untuk toiletnya oke, cuman ada beberapa toilet di stasiun yang menurut saya toiletnya kurang bersih gitu. Jadi untuk tempat pengisian kartu itu memengaruhi kenyamanan penumpang terutama bagi lansia yang kurang mengerti ya. Ya, betul. Tapi untuk toiletnya itu perlu ditingkatkan lagi karena masih kurang puas bagi penumpang ya. Kalau ada yang mampet lah atau bagaimana lah. Kalau ruang tunggunya kalau untuk rute Tangerang Duri sangat terbuka banget. Jadi orang kalau misalnya musim panas banget kayak sekarang di Indonesia musim panas ya itu pasti gerah banget. Apalagi kalau kereta lama nunggunya itu kombonya kerasa banget. Jadi di beberapa stasiun untuk area tunggunya itu masih kurang tertutup ya karena sangat terbuka dan jadi matahari itu langsung terkena penumpang dan makin panas ya. Fasilitas mana yang paling menentukan kenyamanan sebelum naik kereta? Kalau sebelum naik kereta tentu saja paling jelas itu ruang tunggu karena kan orang ngantri di situ nunggu. Kalau misalnya tempat agak mendukung orang pasti kayak mikiran kereta udah mau nyampe belum ya, biar gak kepanasan gitu nunggunya. Itu paling menentukan karena kan orang pasti nunggu sebelum naik kereta. Jadi ruang tunggunya itu salah satu fasilitas yang paling menentukan kenyamanan sebelum naik kereta ya. Adakah fasilitas yang sangat kurang atau sering rusak? Kalau kurang itu pendingin udara di kereta AC itu pas rush hour. Kalau padat itu pasti gak kerasa itu AC-nya. Menurut saya itu perlu ditingkatkan lagi. Oke, jadi untuk pendingin udaranya itu sangat kurang ya. Iya. Oke, sejauh mana kebersihan, ketersediaan, dan kelayakan fasilitas tersebut mempengaruhi pengalaman kakak sebelum perjalanan? Kalau kebersihan oke lah, hanya saja mungkin ada yang petugas bersih-bersih pas kereta lagi jalan gitu. Sisanya kenyamanan oke, kecuali kepadatan itu yang AC-nya menurut saya harus ditingkatkan lagi. Sisanya udah. Apakah Anda pernah menghindari stasiun tertentu karena fasilitasnya kurang baik atau kurang memuaskan untuk kakak? Tidak pernah. Jadi tidak pernah ya. Apakah kakak pernah merasa fasilitas di stasiun sudah merata antar rute atau belum? Menurut saya fasilitasnya belum terlalu merata karena ada beberapa stasiun yang ada ruangannya tertutup, ada ruangannya sangat terbuka gitu. Kalau misal dan ada beberapa stasiun yang mungkin nggak ada tempat orang jual beverage and food begitu kan, gitu. Oke, jadi di beberapa stasiun, di fasilitas stasiun itu belum merata ya di antar rute. Oke.
Kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Bagi kakak, apakah kenyamanan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan sebagai pelanggan KRL? Sangat berpengaruh karena kalau orang puas dan mikir enak dia pasti mau naik berkali-kali, tapi kalau misalnya udah nggak puas dan nggak enak pasti dia mikir-mikir kalau mau naik lagi, mungkin bahkan tidak. Faktor kenyamanan apa yang paling memengaruhi tingkat kepuasan kakak secara pribadi? Menurut saya tempat duduk, kebersihan dan pendingin udara itu yang sangat menentukan. Jadi faktor kenyamanan yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan kakak tuh secara pribadi tempat duduk dan pendingin udara ya. Dalam pengalaman kakak, apakah ketidaknyamanan seperti kereta padat atau fasilitas kurang memadai secara langsung menurunkan kepuasan kakak? Ya, menurut saya menurunkan kepuasan sih, apalagi kalau misalnya tadi mendapatkan penumpang dengan perilaku yang tidak enak gitu kan. Itu menurut saya sangat menurunkan kepuasan saya gitu. Contoh situasi yang paling membuat kakak kecewa saat di KRL itu apa ya? Mereka ngobrol tapi suaranya sangat gede dan yang diobrolin pun menurut saya hal-hal yang tidak penting gitu. Apakah itu membuat kakak mengubah pilihan transportasi? Apa tidak? Menurut saya ya tidak lah. Mungkin menurut saya ambil sisi positifnya, mungkin lagi apes saja gitu, atau enggak kalau mau tindakan langsung paling kalau misalnya saya enggak dapat duduk lagi berdiri, saya paling pindah gerbong aja begitu, menjauh. Oke, jadi kakak mempunyai inisiatif tersendiri untuk menghindari hal-hal yang membuat kakak kecewa ya. Oke. Apakah peningkatan kenyamanan dapat secara langsung mengurangi keluhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan? Menurut saya kalau secara langsung mungkin tidak, mungkin harus perlahan-lahan gitu. Peningkatan seperti apa yang paling terlihat dampaknya? Paling penambahan gerbong sih, kalau sekarang kan belum terrealisasi. Menurut saya kalau misalnya penambahan gerbong itu sangat berpengaruh, karena kenapa? Karena kan biar misalnya orang ada salah, kita ibaratkan nih 100 orang lagi nunggu di sebuah stasiun nih kan, kalau misalnya gerbongnya ada mungkin 10 gitu kan, masuk 10 kan jadi langsung bisa jalan dan mengurangi intensitas yang nunggu, jadi nunggunya tuh gak terlalu padat. Dan kalau misalnya gerbongnya cuma 5 nih, masuk 20 kan lebih padat gitu, lebih berdesak-desakan di dalam. Jadi fasilitasnya tuh di gerbong, kalau gerbongnya semakin banyak tuh semakin terlihat dampaknya ya, lebih menyenangkan para penumpang. Apakah kakak pernah merasakan perbaikan yang signifikan? Perbaikan signifikan belum. Jadi belum merasakannya ya. Iya. Oke. Menurut kakak, aspek kenyamanan mana yang paling efektif dalam mengurangi keluhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan? Pendingin udara, karena kalau orang yang duduk mungkin tempat duduk sih mungkin biasa ya, mungkin orang yang nggak dapat pun kayak berdiri ya udahlah gitu kan. Tapi kalau misalnya berdiri panas itu kan orang mikir kayak males gitu. Apakah aspek tersebut lebih ke teknis atau layanan manusia seperti petugas? Menurut saya tuh lebih ke aspek mesin sih kalau pendingin udara ya, dan lebih ke teknis sih. Jadi untuk layanan manusianya seperti petugas yang ada di stasiun atau di dalam kereta, menurut kakak gimana? Menurut saya paling petugas kebersihannya yang kalau bersih-bersih harus melihat kondisi dan jadwal, karena tidak semua penumpang nyaman kalau misalnya kalian bersih-bersih pas orang kereta lagi jalan. Menurut saya belum tentu semua penumpang kayak suka gitu. Mengapa kakak merasa aspek itu paling penting? Karena seperti ya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kenyamanan pelanggan tuh, kenyamanan dan kepuasan pelanggan tuh nomor 1. Jadi kalau orang nyaman dan puas dia pasti akan naik lagi, dan tapi kalau orang yang udah gak nyaman dan gak puas dia gak akan naik lagi. Jadi itu sangat penting ya. Iya.
Apa saja rekomendasi perbaikan prioritas yang menurut kakak paling diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pengguna KRL? Menurut saya prioritasnya tuh harus memperbaiki pendingin udara, buat pendinginnya tuh bisa maksimal apabila terjadi kepadatan penumpang, begitu. Jadi rekomendasi perbaikan prioritas dari kakak itu pendingin udara ya, karena sangat meningkatkan kepuasan pengguna KRL. Perbaikan mana yang paling realistis dalam waktu dekat? Perbaikan realistis ya paling AC sih, karena kan kereta mungkin kan kereta tuh kan ada banyak ya, mungkin saya juga nggak tahu, mungkin setiap hari itu mungkin keretanya beda-beda, mungkin kereta yang nggak dipakai itu bisa di maintenance, AC-nya mungkin diperbaiki, ditingkatkan lebih dingin begitu. Oke. Dan perbaikan mana yang butuh perubahan besar? Perubahan besar paling kayak perbaikan stasiun paling ya, karena kan seperti yang saya bilang, kalau stasiun mau buat tempat tertutup mungkin biayanya lebih besar, butuh waktu juga kan untuk bangun gitu. Jadi gak bakalan waktu cepat, bakalan waktu lama dan biaya yang mungkin lumayan besar. Menurut kakak, perbaikan di aspek mana yang akan memberikan dampak paling besar terhadap peningkatan kepuasan pelanggan? Seperti pertanyaan yang tadi, menurut saya pendingin udara masih AC, karena kenyamanan, jatuhnya itu kenyamanan penumpang. Oke, jadi menurut kakak perbaikan di pendingin AC, pendingin udara dalam kereta itu aspek yang akan sangat memberikan dampak paling besar ya terhadap peningkatan kepuasan pelanggan pengguna KRL. Oke. Apakah fokus harus pada kenyamanan fisik, pelayanan, atau manajemen operasional? Maksudnya bagaimana? Fokus memberikan perbaikannya itu harus fokus pada kenyamanan fisik, pelayanan, atau manajemen operasional apa tidak? Menurut saya kenyamanan dulu sih yang harus diutamakan, karena kalau orang nyaman dia pasti akan ketagihan atau mau terus. Kalau misalnya orang yang udah agak nyaman dia pasti mikir-mikir, bahkan tidak. Jadi untuk pelayanan dan manajemen operasionalnya itu gimana? Masih perlu perbaikan apa tidak menurut kakak? Paling menurut saya KRL tuh kan kayaknya nggak sampai 24 jam ya. Mungkin menurut saya itu jamnya mungkin kalau di jam-jam, kan kita tahu orang ada lembur gitu kan. Mungkin menurut saya ada lah buat misalnya 1 jam setelah jam sekian ada kereta 1 jam sekali gitu. Menurut saya begitu. Yang terakhir nih, jika kakak bisa memilih satu hal apa saja untuk diperbaiki, kakak ingin memilih apa? Saya bakalan milih gerbong karena menurut saya bisa menurunkan intensitas penumpang yang menunggu begitu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kakak memilih gerbong lebih ditambah lagi ya? Lagi ditambahkan untuk gerbong khusus lansia atau disabilitas begitu. Terutama gerbong khusus lansia, disabilitas, dan juga ibu hamil ya, prioritas. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktu dan insight yang Kakak berikan. Jawaban Kakak sangat membantu dalam memahami pengalaman pengguna KRL secara lebih mendalam. Jika ada hal lain yang ingin ditambahkan terkait kenyamanan atau pelayanan KRL, bisa Kakak sampaikan lagi ya? Masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Baik, jadi semuanya sudah cukup Kakak sampaikan ya. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Terima kasih.